Inilah Indonesia dengan beragam kekayaan yang menjadi identitas bangsa. Disatukan oleh bermacam suku dan bahasa. Kokoh berdiri di atas eloknya alam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang proposal yang akan kami laksanakan. Terima kasih. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang diakui secara internasional, dengan UNESCO menetapkannya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan ini menekankan pentingnya batik sebagai identitas budaya Indonesia. Namun, terlepas dari pengakuan internasionalnya, batik menghadapi tantangan dalam pelestariannya, termasuk penurunan jumlah pengrajin sebesar 15% dalam 5 tahun terakhir, dan kurangnya minat dari generasi muda. Hanya 30% dari generasi muda yang memahami makna filosofis dari motif batik. Batik bukan hanya sekedar kain, tetapi merupakan simbol identitas dan nilai estetika. Proses pembuatannya membutuhkan keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan semakin majunya teknologi, batik mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Dengan proyek Jejak Warisan, melestarikan keluarga lokal terhadap batik bertujuan untuk mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai batik dan mendorong mereka untuk melanjutkan tradisi ini melalui pelatihan dan lokakarya. Apa sih tujuannya? Jadi untuk tujuannya itu adalah untuk memahami berbagai aspek terkait desain batik yang telah kami buat. Selain itu juga, kami juga bertujuan untuk mengukur tingkat kreativitas dan kepuasan responden terhadap desain batik yang kami buat. Di sini kami membuat 2 batik. Yang pertama itu kami membuat batik yang diwarnai dan yang kedua itu batik yang tidak diwarnai. Pada saat di rumah batik, awal-awal kami diarahkan untuk membuat sketsa. Nah, setelah membuat sketsa, kami itu diarahkan untuk mencating. Sebelum mencating, kami itu harus menunggu alat dan bahannya panas. Setelah alat dan bahannya sudah siap, kami mulai mencating. Dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 2-3 hari. Kenapa? Karena kami memiliki keterbatasan waktu. Nah, setelah mencanting, satu batik yang kami buat itu kami warnai dengan warna kuning dan ungu, dan satu lagi itu kami tidak warnai karena untuk melihat perbedaan batik yang diwarnai dan tidak diwarnai itu seperti apa. Channel penilaian hasil dari kuesioner. Setelah membuat 2 desain batik baru yang memadukan logo unik dalam motifnya, kemudian kami melakukan penelitian tingkat kepuasan melalui kuesioner yang dibagikan pada 6 responden, yang kemudian kami olah datanya. Nah, di dalam kuesioner tersebut terdapat 2 penilaian. Yang pertama adalah kreativitas desain batik. Di antara 6 responden, semuanya memberikan jawaban ya.
Hal ini menandakan bahwa batik yang telah kami buat sudah dinilai kreatif. Yang kedua adalah penilaian tingkat kepuasan. Di antara 6 responden, terdapat 5 responden yang menjawab sangat puas dan 1 responden menjawab cukup puas. Artinya, batik yang telah kami buat sudah mendapatkan apresiasi. Untuk hasil wawancara sendiri, kami menanyakan beberapa narasumber untuk persepsi mereka tentang motif batik. Nah, yang pertama itu mengungkapkan kebanggaan budayanya, yaitu batik dapat melestarikan identitas nasional. Lalu yang kedua itu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa motif batik yang baru dapat menggeser motif tradisional. Lalu yang ketiga mengungkapkan tentang kreativitas dan keberagaman, yang mana perkembangan motif memperkaya budaya dan mendukung inovasi. Lalu yang keempat ada inklusivitas, di mana motif modern membuat batik lebih fleksibel dan dapat diterima semua kalangan masyarakat. Lalu yang kelima yaitu praktis dan fleksibel, yaitu variasi motif mempermudah pilihan sesuai kebutuhan dari acara yang didatangi. Lalu ada yang keenam yaitu identitas daerah, di mana setiap motif mencerminkan kekhasan dari budaya lokal daerah tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah cara dari melestarikan batik. Menurut narasumber kami, yang pertama yaitu dapat menggunakan batik dalam berbagai bentuk, baik formal maupun kasual, seperti pergi-pergi, berbelanja, atau sekedar jalan-jalan. Lalu yang kedua ada untuk mempelajari motif dan proses pembuatan batik untuk memahami nilai budayanya. Lalu yang ketiga ada membagikan konten batik di media sosial untuk menginspirasi kebanggaan dan minat anak muda yang mungkin saja melihat postingan tersebut. Lalu yang keempat ada berinovasi dalam desain dan pemanfaatan batik seperti produk non-pakai, yaitu seperti lukisan, taplak meja. Kesimpulan dari proyek ini adalah desain batik baru yang mengintegrasikan logo UNER telah berhasil menciptakan harmoni antara identitas kampus dan keindahan tradisional batik. Penilaian kreativitas dari responden menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana semua responden sepakat bahwa desain ini sangat kreatif. Tingkat kepuasan terhadap desain juga tinggi, dengan mayoritas responden merasa sangat puas. Persepsi masyarakat terhadap motif batik yang berkembang saat ini menunjukkan adanya kebanggaan terhadap warisan budaya kita. Namun, ada juga kekhawatiran tentang pelestarian motif tradisional. Disinilah generasi muda memiliki peran penting, tidak hanya untuk melestarikan, tetapi juga mengembangkan batik melalui inovasi dan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan nilai budaya. Sarannya adalah generasi muda perlu terus didorong untuk berinovasi dalam desain dengan menggunakan batik dan menjadikannya tidak hanya pakaian formal, tapi dalam bentuk yang lebih santai dan modern. Edukasi masyarakat tentang makna dan proses pembuatan batik sangat penting agar rasa bangga terhadap warisan budaya ini semakin tumbuh. Selain itu, kolaborasi dengan desainer muda dan pengrajin tradisional harus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian motif tradisional. Dengan begitu, batik tetap relevan di era modern, namun tetap mempertahankan esensinya sebagai simbol budaya Indonesia.